ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Dan di antara orang-orang Arab bagi itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang ayat yang berikutnya berbicara tentang orang Badui tapi yang beriman. Kalau tadi orang Badui yang kafir, yang munafik dan nemen daripada Badui yang di kota, termasuk disebutkan ketika mereka berinfak, infaknya dipandangnya sebagai maghrumah, dihitung-hitung begitu terikat, merasa rugi banget dan yang lainnya. Nah sekarang orang Badui yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan apa yang diinfakkan sebagai kurbat, bukan maghrumah, tetapi yang diinfakkan sebagai kurbat, bentuk-bentuk pendekatan diri kepada Allah. Dan kurbat disebutkan dengan jamak, artinya apapun yang merupakan infak fisabilillah, masing-masing adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Memberi nafkah kepada istri dan anak, memberi nafkah kepada siapa yang merupakan tanggung jawabnya, kemudian infak fisabilillah yang lainnya, benar-benar mengeluarkannya dengan penuh nyaman, plong, tidak ngitung-ngitung, tidak terikat, tidak merasa rugi, karena dijadikannya sebagai kurban. Ya sama kita, seperti kita. Ketika kita infak dan ikhlas, kita tidak pernah mikir gimana. Sudah selesai, sudah tempatan di jalan Allah. Nggak ngitung-ngitung, waduh hari ini saya sudah ngeluarin berapa, di stop dulu. Enggak. Infak ada panggilan infak lagi ketika memang kita ada infak lagi. Ada panggilan infak ketika kita memang ada infak lagi. Enggak hitung-hitung, waduh sudah berapa sih? Stop dulu, stop. Enggak. Karena semuanya adalah kurbat. Semuanya adalah kurbat. Selain sebagai kurbat, apa yang mereka mukmin Badui infakkan dijadikan sebagai kurbat juga sholawatir Rasul. Sholawat di sini artinya doa. Sholawat di sini artinya doa, dan arti secara bahasa sholat itu doa. Adapun secara syar'i adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan ketentuan yang ditentukan. Itu secara syar'i. Nah, kemudian memahami Al-Quran mengedepankan secara syar'i apa secara bahasa? Mengedepankan secara syar'i. Adapun ketika teksnya menunjukkan makna secara bahasa, baru dipahami secara bahasa. Nah sekarang teksnya itu menunjukkan bahasa. Orang Badui menjadikan infak-infaknya sebagai kurbat, pendekatan diri kepada Allah, dan sebagai sholawat Rasul. Masa sholatnya Rasul? Maka di sini dipahami secara bahasa dan dijadikan sebagai doanya Rasul. Maksudnya bagaimana? Mereka sangat berharap mendapatkan doanya Nabi, karena Nabi diperintahkan setiap kali ada orang infak agar didoakan. Di dalam Al-Quran disebutkan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim.
Jadi Nabi diperintahkan washolli alaihim, ambillah dari mereka harta mereka, zakat, karena zakat itu akan mensucikan mereka. Kemudian Nabi diperintahkan washolli alaihim, doakanlah mereka. Sehingga orang-orang mukmin Badui menjadikan infak-infaknya sebagai kurbat dan mengharapkan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengharapkan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan dari tafsir At-Tabari. Wa shalli alaihim yaqulu wad'u lahum bil maghfirah lidunubihim wastaghfir lahum minha. Doakanlah untuk mereka dengan ampunan atas dosa-dosa mereka dan mohon ampunlah untuk mereka dari dosa-dosa tersebut. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu menenangkan mereka. Kan lanjutannya demikian. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim, doakanlah mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu wahai Nabi Muhammad SAW itu menenangkan mereka. Maka orang Badui berinfak selain kurban, berharap agar didoakan oleh Nabi. Ini dari At-Tabari dan dari Ibnu Katsir. Washolli alaihim ay ud'u lahum wastaghfir lahum, kama rawahu Muslim fi sahihi an Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim. Nabi diperintahkan doakanlah untuk mereka, mohon ampunkanlah untuk mereka. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW kalau didatangkan sedekah suatu kaum, beliau senantiasa mendoakan mereka karena memang Allah perintahkan. Fatahu abi bisadaqatihi, Abdullah bin Abi Aufa menuturkan, suatu ketika ayahku datang kepada beliau membawa sedekah. Faqala, kemudian Nabi mendoakan, Allahumma salli ala Abi Aufa, ya Allah rahmatilah keluarga Abi Aufa. Wa fil haditsil akhar, di dalam riwayat yang lain, anna imra'atan qalat ya Rasulullah salli alayya wa ala zawji. Faqala sallallahu alaihi wa ala zawjiki. Dalam riwayat yang lain ada seorang wanita datang kepada beliau membawa sedekah dan dia meminta, ya Rasulullah berdoalah untukku dan untuk suamiku. Maka Nabi berdoa sallallahu alaihi wa ala zawjiki, semoga Allah melimpahkan rahmat untukmu dan untuk suamimu. Jadi memang Nabi diperintahkan kalau ada orang bersedekah agar didoakan. Maka orang Badui mengharap doanya Nabi. Kemudian berikutnya, ala innaha qurbatul lahum. Allah, bukan inna kurbatul lahum, sesungguhnya sedekah-sedekah itu kurbatun, takorub dari mereka kepada Allah. Tapi ada Allah, ketahuilah sesungguhnya sedekah itu kurbatun lahum, bentuk takorub dari mereka kepada Allah. Di awalnya sudah disebutkan mereka berinfak, bersedekah untuk kurbat, pendekatan, takorub. Sekarang disebutkan lagi, ketahuilah sedekahnya mereka itu kurbatun, pendekatan oleh mereka kepada Allah. Menunjukkan di antara bentuk ketaatan yang agung adalah sedekah. Di antara bentuk ketaatan yang agung adalah sedekah. Sampai disebutkan Allah. Wong di depannya loh sudah disebutkan. Sedekah-sedekah mereka itu kurban.
disebutkan lagi, ala innaha kurbatul lahum, ketahuilah sesungguhnya sedekahnya mereka itu kurbatun, pendekatan, lahum, bagi mereka. Dan demikian syariatnya Nabi, dan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya orang yang meninggal dunia mereka pengen dihidupkan untuk apa? Sedekah. Jadi cita-citanya orang yang sekarang di alam barzah sekiranya dihidupkan, mau sedekah. Berarti keadaan kita sekarang adalah keadaan yang dicita-citakan orang mati. Mereka pengen hidup kembali untuk sedekah, dan gak mungkin Allah kembalikan ke dunia. Dan keberadaan kita adalah keberadaan yang senantiasa diingin oleh orang mati, hidup biar sedekah. Makanya mumpung kita hidup, tidak ada hari tanpa sedekah. Karena demikian redaksi ayatnya, ala innaha kurbatul lahum. Kemudian sayudkhiluhumullahu fi rahmatih, Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Siapa yang Allah masukkan ke dalam rahmatnya? Orang yang berbuat. Di sini disebutkan orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apa begitu toh? Terkait dengan hati saja, orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian titik? Enggak. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan bersedekah, ada action. Jadi bukan hati saja. Keimanan bukan hati saja, tetapi ada action. Maka mereka itu adalah orang yang Allah masukkan ke dalam rahmatnya. Artinya rahmat itu Allah berikan kepada orang yang berbuat. Jadi di sini ada 2 poin. Yang disebut iman bukan sekedar di dalam hati saja, tetapi juga ada action. Dan kita mengetahui kandungan iman ada 3. Setelah hati, tampak pada lisan dan perbuatan. Nah, poin yang kedua, yang Allah masukkan ke dalam rahmatnya itu orang yang berbuat. Dan di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Begitu ya. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi mengharapkan rahmat Allah dibenarkan karena setelah beriman ada kelanjutannya, hijrah, ada kelanjutannya, jihad. Berarti rahmat akan Allah limpahkan kepada orang yang berbuat. Sekaligus ini menjelaskan orang yang memahami hadis bahwasanya masuk surga bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Allah. Wis kalau begitu diam aja. Wong masuk surga dengan rahmat kok, bukan karena amalan. Ini membantah masuk surga dengan rahmat. Tapi masalahnya Allah limpah rahmat kepada siapa? Orang yang berbuat. Demikian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Ghafur Rahim. Iya betul, Allah Ghafur, Allah Rahim. Allah Ghafur maha mengampuni, Allah Rahim maha melimpahkan rahmat. Tetapi ayat ini disebutkan setelah menyebutkan perbuatan. Setelah menyebutkan perbuatan, beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, kemudian sedekah. Jadi perbuatan yang disebutkan sedekah, baru Allah Ghafur, Allah Rahim. Jadi gak bisa Allah akan maha pengampun, gak ada perbuatan apa-apa, gak bisa. Allah kan Rahim, maha rahmat, sementara kita gak ada perbuatan apa-apa, gak ada action apa-apa, gak bisa. Iya betul, Allah Ghafur, Allah Rahim. Tetapi penyebutan Allah Ghafur, Allah Rahim setelah menyebutkan action, perbuatan. Dan yang namanya Rahim bersanding dengan Ghafur. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim banyak sekali. Rahmat yang tertinggi adalah surga. Rahmat dari Allah yang tertinggi adalah surga, dan tidak mungkin masuk surga kecuali setelah mendapatkan ampunan dari Allah. Maka selalu bersanding Ghafur Rahim.
Kemudian di dalam ayat ini disebutkan iman kepada Allah dan hari kiamat, dan terlalu banyak disandingkan beriman kepada Allah dan hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dalam hadis juga demikian, beriman kepada Allah dan hari kiamat, karena ini akan sangat bagus kepada muslim selalu diingatkan start dan finishnya. Start beriman kepada Allah, menuju mana? Menuju akhirat. Jadi start karena Allah, dengan petunjuk Allah, di jalannya Allah. Demi apa? Demi menuju akhirat. Nanti di sana ada balasan, masuk surga atau masuk neraka. Maka di redaksi ini disandingkannya iman dan hari kiamat, al-iqtiran, al-iman, iqtiranul iman billah wal yaumil akhir, untuk mengkondisikan kita agar selalu diingatkan. Kita ada start dan ada finish. Makanya orang yang tidak tergambar akhirat, hidupnya semau-maunya, menipu, bohong, karena tidak tergambar akhirat. Tetapi muslim yang akhirat selalu dihadirkan, hati-hati sekali. Janganan nipu, janganan bohong. Wong sadar sesadar-sadarnya satu lafaz itu dimintain pertanggungjawaban. Maka sangat hati-hati sekali. Kiranya ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kita sampai ayat 99, insyaallah kita lanjutkan. Bitaufik minallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.